Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammadur Rasulullah. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin. Hakikat insan. Apakah hakikat insan itu? Hakikat insan itu adalah Abdullah, hamba Allah. Maka kita koreksi masing-masing hati kita dahulu. Apakah selama ini kita sebagai hamba Allah ataukah kita menjadi Allah? Bila kita menjadi hamba Allah, wakilullah, khalifatullah, maka kita tak akan menjadi Allah. Kita akan menjadi Abdullah, hamba yang mengabdi kepada Allah. Coba koreksi hati kita masing-masing. Sementara selama ini hati kita yang wujud adalah diri manusia kita. Sedangkan Allah kita gaibkan, kita tiadakan di hati kita. Nah, selama ini kitalah yang merasa bersifat wujud. Selama ini kitalah yang merasa bersifat hidup. Selama ini kitalah yang bersifat kuasa. Selama ini kitalah yang bersifat punya kehendak, upaya, dan kerentek. Selama ini kita merasa mempunyai sifat mendengar, melihat, berkalam, dan berilmu. Padahal seluruhnya adalah sifatnya Allah, wujudullah, hayatullah. Akan tetapi selama ini seluruh sifat-sifat Allah sudah kita akui sebagai sifat diri manusia kita di hati kita selama ini. Nah, berarti posisi kita selama ini kan menjadi Allah daripada menjadi hamba. Bila kita menjadi hamba, tentunya kita bersifat kebalikan dari sifat-sifatnya Allah. Bila Allah wujud, kita insan ini tidak wujud, adam, tidak ada dan gaib. Bila Allah hidup, maka insan ini kembali kepada hakikat diri sejatinya yang mati. Inilah yang dimaksud insan. Insan yang kembali kepada hakikat diri sejati insannya. Yakni apa? Di seluruh sifat muhalnya itulah, di seluruh sifat muhal bagi Allah itulah sifat wajib bagi manusia yang wajib kita terapkan di dalam hati kita bila kita disebut insan yang mengabdi kepada Allah, yakni Abdullah. Akan tetapi selama ini pasti hawa nafsu kita tidak rela, hawa nafsu kita tidak ridho bila kita ditiadakan. Karena sesungguhnya
iblis dan setan itu selamanya tidak akan rela dan ridho bersujud kepada Adam. Jadi makna Adam di sini bukan makna sosok manusia Nabi Adamnya dan bersujud seperti sujudnya di waktu sholat. Bukan itu maksudnya. Itu kan secara syariatnya. Akan tetapi makna hakikatnya adalah bahwa iblis dan setan itu selamanya tidak akan rela dan ridho bila disebut tidak ada. Adam kan artinya tidak ada. Jadi selamanya iblis dan setan itu ora ridho, ora rela bila dia, iblis dan setan itu ditiadakan, digoibkan. Nah, kata Allah bahwa iblis dan setan itu adalah musuh-musuhmu yang nyata. Akan tetapi mayoritas para ulama, mayoritas para kiai, mayoritas para ustadz menganggap bahwa iblis dan setan itu goib. Nah, ini kan tidak sesuai dengan ayatnya Allah di dalam Al-Quran. Berarti selama ini kita tidak mengimani ayatullah, firman Allah, yakni bahwa iblis dan setan itu adalah musuh-musuhmu yang sangat nyata. Apa yang dimaksud ayat Allah bahwa iblis dan setan itu musuh-musuhmu yang nyata? Maksudnya adalah ketika di dalam hati kita ini masih mentuhani hidup dan badan kita, inilah yang dimaksud Allah iblis dan setan. Ya kita sendiri iblis dan setannya. Ketika kedudukan posisi kita sebagai Allah yang berasa wujud, yang berasa hidup, yang berasa berkuasa, yang berasa berilmu, yang berasa punya kehendak, daya upaya dan ikhtiar sendiri di dalam hidup dan badan ini. Inilah yang dimaksud setan. Karena apa? Karena setan, iblis, hawa nafsu ini ingin selalu menjadi Tuhan. Maka dirampasnya lah semua sifat-sifatnya Allah sebagai sifat dirinya. Inilah yang dimaksud manusia selama ini selalu menjadi Allah, tetapi manusianya tidak terasa, tetapi manusianya tidak menyadarinya, karena selama ini manusianya tidak bertuhan di hatinya, kecuali mentuhani dirinya sendiri. Ibaratkan seperti wayang yang sudah mengakui bahwa dirinya bisa mendalangi kewayangannya sendiri tanpa seorang dalang. Pada intinya kita selama ini hidup dan badan ini seolah-olah kitalah yang mentuhaninya, yang menguasainya. Kita tidak perlu Allah karena kita tidak kenal Allah. Karena itulah hati kita selama ini belum bertuhan, alias ateis. Karena apa? Karena selama ini hati kita tidak bertuhankan Allah. Coba kita ilustrasikan. Ketika kita bangun tidur pagi hari, kita yang merasa bangun tidur, badan kita yang merasa kuasa bangun tidur. Kita berdiri, kaki kita yang merasa kuat berdiri. Kita berjalan, kaki kita yang merasa kuat berjalan.
Kita selama ini hanya menyaksikan badan-badan ciptaan Allah ini. Kita selama ini luput dari siapakah di balik badan ini. Nah, kita ketahui sesungguhnya zat yang bernama Allah itu adalah Allahu la ilaha illa huwal hayyul qayyum. Allah, tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali dialah hidup yang kekal, yang menghidupi seluruh manusia, yang menghidupi seluruh makhluknya. Jadi sangat jelaslah bahwa hidup ini Allah. Selagi kita masih mengakui bahwa hidup ini hidup manusia kita, maka selamanya kita tak akan pernah bisa mengabdi kepada Allah, karena selama ini kitalah yang menjadi Allah. Demikian sahabat, apabila ada yang ditanyakan silahkan, monggo.